Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Benar, ya, jangan pernah lupa karena itu merupakan kunci. Dan dengan kunci yang luar biasa ini yang Bapak Yawe berikan dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan membuka semua rahasia-rahasia Dafar Elohim dengan presisi, dengan jelas, ya, dengan presisi, dengan jelas. Karena akar pola Ibrani yang benar itu adalah kaya raya, di luar sana itu miskin. Ya, saya tetap menggunakan akar pola Ibrani yang benar. Saya mencintainya. Saya bersyukur ini anugerah yang besar dari Bapak Yawe. Di dalam akar pola Ibrani yang benar ada 22 huruf modern Hebrew, ya, saya bisa lihat dari Aleph, Bet, Gimel, Dalet, dari kanan ke kiri dan sampai Taf, ya. Dan di dalamnya juga ada yang namanya piktograf. Piktograf itu adalah huruf yang bergambar, ya. Aleph itu adalah kepala lembu, Bet itu rumah, Gimel itu kaki atau kamel atau apa itu namanya, onta, ya. Dan kemudian dan seterusnya. Selain daripada itu, kebenaran Dafar Elohim selain huruf Ibrani, piktograf, dan juga ada angka gematria. Ya, ada angka gematria. Jadi ada angka gematria, dan ingat angka gematrianya itu tidak sama dengan prinsipnya kita, ya. Beda. Jadi angka gematria mereka adalah Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, dan itu sampai Yod 10. Kemudian bukan 11, tetapi kelipatannya yaitu Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nun 50, terus sampai ke Kof 19, ya, itu yang ke-19, yaitu angka 100. Kof itu gematrinya 100, bukan 101 setelah itu atau 110, akan tetapi kelipatannya, yaitu Resh 200, Shin 300, dan Taf 400, ya. Ya, ini yang basic, ya. Masih bisa diteruskan lagi dengan Sofit namanya, ya. Tapi saya berikan yang basic saja. Dan itu merupakan satu paket kesatuan, ya. Jadi yang Bapak ya bisa pakai dengan luar biasa untuk berbicara dengan ajaib, sangat-sangat ajaib. Sehingga kita didewasakan, kita diberikan pemahaman yang dahsyat dan detail, ya, dan luar biasa. Satu paket yang luar biasa yang Bapak ya berikan buat saudara dan saya. Ingat juga, jangan pernah lupa bahwa the grand plan of Dafar Elohim, ya. Jadi gambaran besar daripada Dafar Elohim itu sudah diberikan lengkap, saudara. 66 kitab, ya, dari Tanak dan Brit Kadasa, ya, itu telah diberikan kepada saudara dan saya, dan di sana tercatat, tercantum, berisi semua penjelasan dari saat penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Itu lengkap ada di sana dan presisi, asalkan saudara tahu penempatan ayat-ayatnya. Itu saja, ya. Yang jadi problem sekarang adalah banyak yang tidak tahu penempatan ayat sehingga acak-acakan, ya. Nah, jadi saya bisa memberikan hal ini karena apa? Puji Bapak Yawe, kita dikasih anugerah untuk dapat memahami dari awal sampai akhir, dari Aleph sampai Taf, ya, sangat luar biasa sekali. Itu sudah ada di tangan saudara. Jadi tidak membingungkan. Yang bikin bingung adalah karena seringkali pengajar-pengajar di luar sana itu selalu potong ayat, mencincangnya, dan membuat konsep sendiri. Itulah yang menyesatkan, ya. Sebetulnya sinkron sekali, integrated sekali, dan sangat indah sekali, luar biasa. Saudara harus mencapai itu semua, harus, ya, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, saya anjurkan untuk dapat memahami materi kita ICBM hari ini, ya. Saudara lihat pengajaran yang minggu lalu, yaitu dunia ini medan pertempuran. Karena ini saya berikan sebagai
pelengkap apa yang telah kita belajar Syabat yang lalu, ya, Sabat yang lalu. Jadi kalau saudara belum dapat yang Sabat yang lalu, coba saudara kembali, ya. Dan ini ada 2 session, ya, session yang pertama dan session yang kedua, ya. Jadi dunia ini medan pertempuran, session pertama dan session yang kedua, ya. Jadi saudara harus pahami. Baik, kita akan melihat mengenai ICBM, ya. Kita akan lihat mengenai ICBM. Sebentar, ya. Ya. Kalau menurut saudara, ICBM itu kepanjangannya apa? Ada yang mau coba jawab? Intercontinental Ballistic Missile. Bravo. Iya, oke. Oke, ada lagi yang mau coba kasih? Terima kasih, Brisco. Sister Jenny. Saya Indonesianya aja deh, si Boleh. Brisco udah Inggrisnya, saya Indonesianya. Rudal balistik antar Brisco benua. Inggris. Betul kan? Ya, betul. Ya, jadi saya beri satu tema yaitu ICBM, ya, itu adalah intercontinental, ya, intercontinental itu antar benua, ya. Saya akan bagikan ini, ya. Ya, ICBM itu adalah Intercontinental Ballistic Missile, peluru kendali balistik antar benua. Ya, ini dia. Kalau saudara lihat betapa kompleksnya perangkat yang satu ini. Kelihatannya Indonesia belum punya, saudara, ya, belum punya. Dan saya nggak tahu akan punya atau tidak, karena waktunya sudah mepet. Kemungkinan besar sih nggak punya, ya, kemungkinan besar. Jadi inilah yang akan kita lihat, yaitu Intercontinental Ballistic Missile, peluru kendali balistik antar benua. Jadi ini kalau kroket yang satu ini dilempar, ya, jadi bisa mengarah dari antar benua. Jadi dari benua mungkin Asia menuju ke benua Australia, atau dari benua Amerika menuju benua Asia, ya, sekali lempar, ya, kroket atau risoles yang satu ini itu bisa mencapai jangkauan antar benua. Nah, kalau kita lihat ICBM itu mempunyai kecepatan yang luar biasa, yaitu, ya, 1 detiknya itu bisa menjangkau antara 6 sampai 7 km. 1 detik, saudara. Ya, 1 ketip mata, 1 detik itu dia sudah lari 6 sampai 7 km, saudara. Ya, karena saudara pakai kilometer, saya pakai satuan kilometer. Nah, kalau kita lihat jarak antara Sabang sampai Merauke, ya, itu kalau ditarik garis lurus, itu jaraknya itu 5.245 km. Nah, kalau ditembakkan dari Sabang ke Merauke atau sebaliknya, maka hanya dibutuhkan waktu sekitar 12,5 sampai 14,5 menit. Sampai, saudara. Bayangin, saudara. Risoles dan kroket yang satu ini luar biasa kecepatannya. Ya, cuman 12,5 menit sampai 14,5 menit, ya, dari Sabang sampai Merauke atau kebalikannya dari Merauke sampai Sabang. Saudara bisa bayangkan saja, ya, kira-kira kecepatannya berapa. Saudara hitung, ya, 10 menit itu berarti sudah lewat setengah. 2,5 menit lagi sudah sampai, saudara. Cepatnya luar biasa. Jadi kalau sampai kroket atau onde-onde, bukan onde-onde, ya, ini risoles yang satu ini dilempar, ya, dari benua Amerika ke benua Asia, ya, itu jaraknya tidak akan mencapai 1 jam, sudah sampai dan sudah diberikan oleh-oleh, begitu, ya. Nah, oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya adalah
kerusakan, destruction yang maha dahsyat. Karena di dalam ICBM itu kepalanya yang disebut sebagai hulu ledaknya itu biasanya dikasih yang namanya hulu ledak nuklir, ya, dikasih onde-onde di sana, ya. Jadi dibawa onde-ondenya meledak dan memberikan dampak penghancur yang super dahsyat. Ya, hari ini kita tidak bahas soal ini, itu urusannya mereka. Yang kita mau bahas adalah supernatural ICBM. Ini yang kita akan fokus. Karena ini yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kalau urusan bom, mengebom itu bukan urusan kita. Ya, antar benua, itu urusan mereka. Kita nggak mau tahu dan itu bukan bagian daripada kita. Bagian kita adalah mencapai rapture. Itu bagian saudara dan saya. Karena itu kita akan melihat supernatural ICBM. Ya, apa itu supernatural ICBM? Nah, saya mau tanya, apa yang ditakuti oleh Satan? Kalau menurut saudara apa? Satan itu takut sama apa nih? Nama Yahweh, tubuh dan darah Yesua. Tubuh dan darah Yesua, kuasa darah Yesua, nama Yahweh. Apalagi kira-kira setan takut? Iya, Iya. Marolog, silakan angkat tangan. Memberikan masukan. Takut ke lubang tanpa alas, Pak. Takut lubang tanpa alas. Oke, saya lihat, terima kasih sister. Saya lihat Marolog Panjaitan angkat tangan mau memberikan masukan. Apa yang setan takuti? Mic-nya belum dibuka. Oke, saya akan lanjutkan saja kalau begitu. Ya, coba saudara lihat di screen ini. Apa yang ditakuti oleh setan? Ya, di dunia ini banyak elemen yang dipakai dan beberapa yang saya tampilkan seperti ini. Ada orang yang menganggap bahwa setan itu takut dengan sapu lidi. Setan takut dengan salib. Setan juga takut dengan daging babi. Ada juga setan takut dengan sepatu kuda, tapal kuda. Atau juga setan takut dengan kaca yang ada di patwa yang di sebelah kanan bawah. Ya, buat kita semua kita sudah tahu setan akan tertawa ya kalau seseorang memasang seperti ini. Tetapi ini merupakan jebakan sehingga orang itu sangat mempercayai kalau sapu lidi itu bisa mengusir setan atau daging babi atau tulang babi itu bisa mengusir setan. Ya, kita saudara dan saya yang sudah tahu akan kebenaran ini pasti juga akan tertawa. Ya, setan mah nggak takut sama barang-barang seperti ini, saudara. Ya, sangat murahan sekali kalau setan takut seperti ini. Ya, tetapi toh kenyataannya banyak orang-orang yang juga mempercayainya. Ya, nah sekarang kita akan melihat apa yang ditakuti oleh setan. Oleh Satan. Yang ditakuti oleh Satan itu yang pertama adalah Satan takut dengan nama Yahweh dan nama Yeshua. Kalau sudah memperhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua, Satan tidak pernah mau menyebut nama Yahweh. Perhatikan saja. Saudara baca Kejadian, mohon maaf, bukan pasal 2 ya. Kejadian pasal yang ketiga, saya akan fix di sini ya. Kejadian pasal yang ketiga. Ya, saya akan fix terlebih dahulu. Mohon maaf, saya kecepatan nulis. Ya. Jadi dalam Kejadian pasal yang ketiga, kalau saudara memperhatikan, setan itu nggak pernah mau menyebut nama Yahweh. Tidak pernah mau, saudara. Ya, tidak pernah mau. Unik. Tapi memang itulah kenyataannya. Ya, dia tidak pernah mau menyebut dia tidak pernah menyebut nama Yahweh. Itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Nah, itu adalah titik awalnya. Ya, itu titik awal ya daripada setan yang tidak mau menyebut nama Yahweh. Nah, saya mau masukkan kepada saudara terlebih dahulu. Misi utama penulisan kitab suci adalah
Saya pernah ungkapkan hal ini. Misi utama penulisan kitab suci adalah, siapa yang mau coba untuk menjawab? Mengenalkan nama Yahweh. Mengenalkan nama Yahweh. Oke. Keselamatan, Pak. Keselamatan, manusia, Pak. penyelamatan manusia, ya, Mengubah tubuh menjadi tubuh kemuliaan, Pak. mengubah tubuh dari tubuh kemuliaan. Ya, Iya. kita akan lihat ya. Terima kasih untuk semua masukannya. Ya, kita akan melihat misi utama penulisan kitab suci, Tanak dan Brit Yadasa. Misi utamanya itu ada di mana? Misi utamanya ada di sini, saudara, yaitu penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Saudara harus paham betul akan hal ini. Ini adalah fondasi dasar penulisan kitab suci. Tanak dan Brit Yadasa adalah proses penyelamatan manusia, saudara dan saya, yang jatuh dalam dosa. Ya, ini adalah misi utamanya, itu ada di sana. Nah, dari misi utama ini maka kita akan melihat ya bahwa kunci penyelamatan manusia itu ada di dalam kata Yahweh. Ya, misi penyelamatan manusia itu ada di dalam kata Yahweh. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ya misi penyelamatan kuncinya ada di kata Yahweh? Siapa yang mau kasih masukan, angkat tangan aja, jadi nggak bentrokan, kasihan yang di YouTube. Nama Yahweh itu nama yang penuh kuasa, sanggup menyelamatkan. Nama Yahweh sanggup menyelamatkan. Terima kasih Brisco. Ada lagi yang mau coba untuk menjawab? Pak Budiman. Nama Yahweh adalah nama keselamatan, Pak. Adalah nama keselamatan, oke. Terima kasih. Kita tampung semua. Apa yang menjadi kunci di dalam Yahweh? Nama Yahweh. Ya, Sister Welda. Yod Sin Waw Ayin yang angka gematrianya adalah 8, yaitu hidup yang kekal, Pak. Yahweh dan Yeshua, angka gematria akhirnya adalah 8, yaitu hidup yang kekal. Yang lain tolong di mute dulu ya. Tolong yang lain di mute dulu. Nanti kalau saya panggil baru saudara open mic. Ya, jadi tidak mengganggu. Ya, tolong silakan Sister Welda. Di dalam kata Yahweh Yeshua itu, Pak, Yod He Waw He dan Yod Sin Waw Ayin, angka gematria akhirnya adalah 8, yang artinya adalah hidup yang kekal. Artinya hidup kekal, oke, terima kasih. Silakan untuk Sister Helen. Nama Yahweh adalah nama yang kudus dan berkuasa. Nama Yahweh, nama kudus berkuasa. Oke, kita tampung semua. Terima kasih, Sister Kesia. Di dalam nama Yahweh itu ada diberitahukan dari awal ya, lihat tangan, lihat paku, yaitu penyalipan, keselamatan. Penyalipan, keselamatan. Oke, kita tampung. Terima kasih, Sister Ice. Hampir mirip dengan Sister Kesia, Pak. Itu piktograf dari huruf keempat huruf dalam nama Yahweh itu menunjukkan keselamatan itu sendiri, Pak. Karena yang mengerjakannya adalah di dalam Yeshua HaMashiach. Oke, terima kasih. Kita tampung semuanya, Pak John. Iya, Pak, sama saya. Sama, oke. Ya, terima kasih, Brother Boas. Pencipta alam semesta, Pak. Pencipta alam semesta. Terima kasih, Pak Budiman. Udah tadi, Pak, cuman kepencet aja. Oke, ya, terima kasih. Baik. Ya, mengapa kunci penyelamatan manusia ada di dalam kata Yahweh? Ya, mengapa? Terima kasih untuk semua masukannya, ya, sehingga paling tidak saudara juga bisa diasah kembali di dalam alam bawah sadar dan pikiran saudara dengan kata Yahweh. Nah, kata Yahweh ini mempunyai makna lihat tangan, lihat paku. Ya, kalau saudara yang mungkin hari ini kok bisa seperti itu, ya saudara lihat aja di bagian atas tadi saya ada huruf Ibrani dan piktografnya. Ya, saudara lihat Yod He Waw He itu adalah lihat tangan,
lihat paku. Ya, jadi langsung saja maknanya itu sudah sangat jelas. Jadi kalau lihat tangan, lihat paku, ini bukan ngomong soal supranatural, ini ngomong natural. Sudah bisa lihat? Dan kita juga melihat angka gematria dari Yahweh itu adalah 26. Jika 2 ditambah 6, yang totalnya adalah 8, angka 8 adalah angka kehidupan baru atau hidup yang dipagari. Ya, jadi inilah mengapa nama Yahweh, kata Yahweh adalah kunci penyelamatan manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam saat kematian Yeshua, di sana ada prasasti yang di atas yang menjelaskan mengapa manusia ini digantung, maksud dalam arti disalibkan di sana, itu ada rahasianya, yaitu tertulis Yod He Waw He di dalam huruf depannya, ya, Yeshua Hanotsri Wamelech HaYehudim. Sudah bisa baca di dalam Yohanes 19 ayat 19 dan 20, ya. Ini sering saya jelaskan. Jadi di sana ada inisial atau ada huruf-huruf dari setiap katanya, dan huruf-huruf itu membentuk Yod He Waw He, Yeshua Hanotsri Wamelech HaYehudim. Ya, nah, jadi kita harus perhatikan baik-baik ya. Saudara harus perhatikan baik-baik. Setiap aktivitas, ya saya garis bawahi, setiap aktivitas untuk menyembunyikan nama Yahweh atau memplesetkannya, itu dalangnya adalah setan. Ya, jadi setiap aktivitas menyembunyikan nama Yahweh atau mengubahnya, dalangnya pasti setan. Karena sudah sangat-sangat jelas. Nah, ya. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat satu hal. Kalau kita lihat di dalam huruf Ibrani, itu dulunya itu tidak ada yang namanya nikut. Ya, jadi nikut itu apa? Nikut itu adalah cara baca dengan menggunakan titik atau garis. Ya. Nah, yang mereka tulis itu hanya polos, Yod He Waw He, begitu. Bacanya dari kanan ya. Yod He Waw He. Nah, apa itu nikut? Nikut ini kalau sudah lihat itu yang titik 2 di bawah itu loh, di bawahnya Yod. Kemudian titik 1 di atasnya Waw, dan juga ada garis kayak huruf T, ada pentolannya di bawah daripada Waw, huruf Waw. Ini namanya nikut. Nikut ini supaya bertujuan untuk memudahkan cara membaca. Nah, seringkali kalau saudara lihat, ya, baik di Interlinear Bible yang menjelaskan mengenai dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan juga di sebelahnya ada bahasa Ibrani, ketemu kata Yahweh, itu nikutnya itu modelnya kayak gitu, saudara. Titik 2 yang di bawahnya Yod, titik 1 di atasnya Waw, dan juga ada seperti T, dan juga ada pentolannya di bawahnya. Itu selalu seperti itu. Nah, saudara tahu, ini bacanya begini, saudara. Kalau kita lihat titik 2, ya, saudara lihat yang garis panah yang di tengah, ya, titik 2 atas bawah, itu bacanya adalah ya, vowel dan kemudian titik 1 di atas itu kalau saya perhatikan di nikut itu ada di bagian panah yang bawah, panah merah bawah, titik atas itu dan kemudian kalau bentuknya seperti T seperti itu kamats, ya, itu pengucapannya adalah Jadi kalau tulisannya Yod He Waw He dengan dikasih nikut model seperti itu bacanya adalah Yehovah. Gak paham ya? Yehovah. Nah, perhatikan. Apakah ada penyebutan Haleluya? Ada nggak? Sebetulnya kalau dikasih nikut seperti itu, bacanya bukan Haleluya, tapi harusnya Haleluya, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihat nikut-nikut itu dipasang untuk menggeser penyebutan
nama Yahweh yang sesungguhnya. Tadi kita sudah sepakat di atas, setiap penggeseran terhadap nama Yahweh, setiap tindakan penyembunyian terhadap nama Yahweh, dalangi Satan. Jelas ya? Jadi, Pak Roy, itu dimulai kapan? nah, soal dimulai kapannya itu memang saya tidak mempelajari kapan, tapi memang sudah lama, ya sudah lama sekali. Nikut itu bisa dicek aja di website. Kapan nikut itu sudah lama sekali dimulainya. Inilah yang mereka lakukan untuk menggeser supaya manusia tidak menyebut nama Yahweh, ya. Dan mereka dengan menggunakan nikut itu ternyata mereka belajar, ternyata bacanya Yehova. Keliru. Setuju Pak, setuju. Dalangi sopo? Setan dalangi. Jadi nggak ada, ya, nggak ada haleluya itu nggak ada. Itu kan bacanya harus yeh itu, ya kan? Nggak ada haleluya, yang ada adalah haleluya. Kenapa? Karena Yahweh, begitu loh, ya. Jadi paham akan hal ini ya. Jadi jangan ditipu lagi dengan Yehova, Yahoba, Yahopa atau apapun ya. Yahuwa, wes gak karu-karuan. Itu penyimpangan dan ingat ya, kalau mau disimpangkan berarti mau menurut aturannya setan. Aturannya Satan ya. Kita tidak mau mengikuti aturannya Satan karena itu pengucapan yang benar adalah Yahweh. Ya, sangat-sangat sekali. Nah, bagaimana dengan Yeshua? Ya, Yeshua, kita lihat Yod Shin Waw Ayin dari sebelah kanan sampai kiri, ya, itu mempunyai makna lihat, mata yang melihat, tangan yang dihancurkan paku. Angka gematrianya adalah 386 dan kalau itu dipecah menjadi penjumlahan 3 tambah 8 tambah 6, 17, 1 ditambah 7 akhirnya 8. Ya, dan 8 kita kembali lagi yaitu angka kehidupan atau kehidupan yang dipagari. Jadi dari sinilah kita bisa melihat sinkronnya nama Yahweh dan nama Yeshua. Ya, sinkron. Karena apa? Pembuktiannya bagaimana? Mudah, nggak susah, yaitu dengan menggunakan angka gematria. Sudah sinkron. Kalau nggak sinkron, berarti ada yang salah. Begitu. Kalau sudah ada salah, berarti kita harus kembali dalangi setan. Begitu loh, ya. Jadi kita sudah tahu, ya. Jadi inilah cara yang Bapak Yahweh tetapkan supaya kita paham, ya. Benar apa enggak nama Yahweh, benar atau tidak nama Yeshua. Ini cara mengujinya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau sekali lagi saya pertegas, setiap aktivitas yang menyembunyikan atau memplesetkan atau mengubah atau menggeser nama Yahweh dan nama Yeshua dalangi Satan. Sudah jelas. Saudara mau ikut penggeseran itu berarti saudara ikut polanya Satan. Sangat jelas. Ya. Jadi bukan Yahshua. Itu pola Satan, ya. Yahoshua, ya, tidak, yang benar adalah Yeshua, ya. Jadi sangat-sangat jelas sekali, ya. Jangan ditipu dengan polanya Satan. Ingat, ya, kita ini lagi mau masuk Syamayim pemilik Yahweh dan Yeshua. Saudara dibaptis di dalam nama Yahshua, meleset saudara, ya. Jangan bangga, hati-hati. Saudara dibaptis dalam nama Yehova, ya, wah, sudah nggak akan masuk dalam pintu, ya, kejedok tembok, akhirnya jatuh masuk lubang tanpa apa itu namanya, lubang yang penuh api, yaitu lautan api, ya. Jadi pastikan ini. Nah, kalau sudah lihat apa yang ditakuti setan, ini yang pertama, ya. Kita harus bisa melihat dari apa yang saya jelaskan ini, yaitu mengenai nama Yahweh dan nama Yeshua. Nama Yahweh adalah lihat tangan, lihat paku. Sedangkan nama Yeshua maknanya adalah mata yang melihat,
tangan dihancurkan paku. Nah, apakah yang dihasilkan dari makna kata Yahweh dan Yeshua? Tidak lain adalah Keselamatan. keselamatan. Oke, kita tampung. Terima kasih, Bro Adi. Kehidupan kekal, Pak. Keselamatan. Kehidupan kekal. Oke, kita tampung dulu. Nanti saudara cek betul apa tidak. Apa yang dihasilkan dari makna kata Yahweh dan Yeshua? Dari maknanya saja. Letter luck-nya. Lihat tangan, lihat paku. Dan mata yang melihat tangan yang dihancurkan paku. Apa yang dihasilkan? Tubuh kemuliaan. Tetap saya bilang tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Oke. Nubuatan ya Pak, nubuatan. Dari kata Nubuatan, nama ya. Bapak Yahweh itu yang Bapak yang merencanakan, tapi penggenapannya di dalam Yeshua, yang tangan dihancurkan. Iya. Silakan ada lagi ya. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Keselamatan dari Isabel Bapak angkat tangan. Selamatan. Oke, terima kasih. Ya, Yahweh dan Yeshua adalah punya makna Yahweh yang menyelamatkan, Pak. Iya, betul, betul. Apa yang dihasilkan dari makna nama Yahweh dan nama Yeshua? Ya, apa yang dihasilkan? Ya, lihat tangan, lihat paku. Kemudian mata yang melihat tangan yang dihancurkan paku. Apa yang dihasilkan dengan makna-makna ini, yaitu yang dihasilkan penyalipan, ya hampir mendekati, Penebusan, Pak, penebusan, yaitu planningnya penebusan. Yang dihasilkan adalah getih. Siapa yang tahu? Darah, Pak. Penyalipan yang menghasilkan penumpahan darah. Iya, terima kasih. Jadi saudara yang paham, saudara akan ngerti getih. Ya, getih. Apa itu getih? Darah. Ya, saya. Darah. Iya, yang dihasilkan dari lihat tangan, lihat paku, dan kemudian melihat tangan yang dihancurkan paku, yang keluar adalah darah. Darah. Betul kan? Simpel jawabannya, saudara. Darah. Iya kan? Yang dihasilkan dari lihat tangan, lihat paku, dan melihat tangan yang dihancurkan paku, itu darah yang keluar. Nah, kita tahu darah Yeshua itu kromosomnya 24. Ya, kromosomnya 24. Satu dari Bapak Yahweh, 23 dari Miriam. Jadi 24. Serupa dengan manusia. Kromosom saudara dan saya 46. 23 dari bapak, 23 dari ibu, jadi 1, 46. Tapi kromosom Yeshua 24, dan sampai detik ini sudah ditemukan darah Yeshua itu hidup. Ya, ingat, ini prinsip dasar yang ditakuti setan. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Darah ini yang ditakuti oleh setan. Kita lihat, ya. Saya hubungkan dengan apa yang ditakuti oleh setan nomor 2, yaitu di dalam Roma 10 ayat 8. Silakan Brother Enoch untuk baca. Terima kasih. Tetapi, apakah yang dikatakannya? Firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Ya, terima kasih. Nah, kalau darah Yeshua yang kromosomnya 24 dan sampai detik ini dan sampai kapanpun akan tetap hidup, ya, setan, ya, itu masih punya kesempatan untuk berani. Nah, masih berani. Ya, mengapa berani? Karena tidak ada yang mengaktifkannya. Saya paham sampai di sini. Setan baru takut kalau sampai yang namanya manusia, ya,
saudara dan saya, manusia-manusia Elohim, itu yang betul, ya. Kalau manusia-manusia Elohim ini mengaktifkannya, itu setan pasti takutnya luar biasa. Setan memang takut dengan darah Yesua, tapi kalau tidak ada yang mengaktifkan, ya sudah, diam saja di situ. Tetapi kalau sampai ada yang mengaktifkannya, wah, ini masalah besar. Masalah besar buat setan. Saya bisa lihat di sini. Nah, siapa yang bisa mengaktifkannya? Tidak lain dikatakan di dalam Roma 10 ayat 8. Firman itu berada di dekatmu. Seberapa dekat? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saya bisa lihat. Jadi kebenaran daftar Elohim ini harus ada di mulut saudara, di hati saudara. Dan bukan cuma disimpan, saudara cuma ningkem, saudara tahu ningkem ya? Ya, tidak ngomong apa-apa, tutup mulut, ya. Tidak, tetapi inilah firman iman yang kami beritakan. Jadi harus diberitakan, harus dinyatakan, harus diucapkan. Nah, ayat ini bergandengan dengan Wahyu 12 ayat yang ke-11. Silakan, Brother Reno. Mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai mati. Ya, terima kasih. Soal perhatikan ayat ini. Kalau saya lihat di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-10, dikatakan setan itu jatuh. Ya, dikalahkan. Dikalahkan oleh apa? Oleh darah. Jadi bendanya harus ada. Ya, benda untuk mengalahkan setan itu harus ada, dan sudah ada, yaitu darah Yesua. Kan sudah saya buktikan, darah Yesua kromosomnya 24, dan sampai detik ini hidup, berarti ada bendanya. Bukannya nggak ada bendanya. Tapi kalau tidak ada yang mengaktifkannya, ya benda itu tetap tinggal benda. Ya, karena itu ayat ini mengatakan mengalahkan setan oleh darah anak domba dan perkataan. Jadi harus diaktifkan, dipakai secara aktif untuk melawan setan. Saudara bisa paham di sini. Ya. Dua hal ini sehingga inilah yang ditakuti oleh setan, yaitu darah domba dan kesaksian. Bisa paham? Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik. Saudara tahu ini barang apa ini? Siapa yang tahu? Jam milenial, Pak. Jam milenial. Iya, betul. Terima kasih. Saudara tahu jam milenial adanya di mana? Di Jerman, Pak, kalau nggak salah. Di US. Di Amerika. Pak Desmond? Swiss, Pak. Di Jenewa, Pak. Di mana? Di Jenewa. Jenewa? Jenewa. Tadi Pak Budiman bilang apa tadi? Scotland. Di Inggris. Iya. Di Edinburgh. Nah, itu kotanya. Negara apa Edinburgh? Scotland. Iya, gitu. Ya. Edinburgh. Ya. Skotlandia. Edinburgh. Ya. Ini adalah jam milenial. Saudara tahu maknanya apa? Siapa yang tahu? Kutuk, Pak. Iya, kutuk. Jumlah kutuknya ada berapa? 12 bulan. 12 bulan. Pak. 12 kutuk, dan setiap bulan diwakili oleh satu kutuk. Saudara bisa lihat, pertanyaannya adalah, kutuk ini aktif tidak? Aktif. Aktif, Pak. Aktif. Saya bisa lihat,
saudara diam-diam, kutuk ini jalan, saudara. Saudara nggak ngelakuin, manusia tidak melakukan aktivitas apa-apa, kutuk ini tetap jalan. Dan tiap bulan itu sudah dikasih kutuk sendiri-sendiri. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember. Ya, dan ini merupakan medianya. Ini medianya. Jadi ini adalah elemen yang dipakai oleh setan untuk menyalurkan kutuk. Saya bisa lihat, dan orang yang membuatnya itu saat bikin, ya, itu mereka ada yang kerasukan. Ini ada di Edinburgh, Millennial Clock. Jadi manusia diam-diam saja itu diserang kutuk, saudara. Nah, pertanyaannya, mau enggak kita dikutuk? Betul kan? Ora. Ya, tidak mau, ya kan? Nah, kita mau hidup sampai rapture berkemenangan. Kita tidak mau menerima kutuk. Mereka aktif berarti mereka punya agenda. Karena itu kenapa kita diperlengkapi oleh selengkap senjata Elohim. Saya bisa lihat, untuk melawan roh-roh jahat di udara. Saya bisa lihat, ini kutuk aktif. Berarti kita harus lebih aktif. Saya bisa lihat, kita harus lebih aktif loh. Lah kalau nggak aktif lah, terobos ceritanya begitu. Ya kan, make sense aja. Ya kalau kita nggak aktif ya, dianya aktif, ya babak belur ceritanya. Karena itu kita harus aktif. Masalahnya, mau nggak kita mengaktifkannya apa yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan kita? Itu dia. Saya bisa lihat, ini kutuk, ini aktif loh. Kita nggak bisa sepelein hal ini. Ya, caranya ngelawan bagaimana? Ya kita sudah dikasih selengkap senjata Elohim. Kita sudah dikasih senjata yang luar biasa oleh Bapak Yahweh. Ya. Nah, perhatikan ayat di dalam Kejadian 3 ayat 17. Saat manusia berdosa, yang dikutuk itu bukan manusia, tapi tanah. Coba dibaca, Brother Enoch, terima kasih. Dia berfirman kepada Adam, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, dan telah memakan buah dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan engkau makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, saat Adam dan Hawa berdosa, maka yang dikutuk itu bukan manusia. Kalau manusia dikutuk, bubar ceritanya. Sudah tidak akan ada caranya keselamatan. Tidak ada sama sekali. Tapi Bapak Yahweh mengutuk tanah. Nah, kalau kita lihat manusia dibentuk dari apa? Dari tanah. Betul? Nah, ini yang harus kita waspadai. Ada hubungannya. Kenapa? Karena kita, saudara dan saya, Adam dan Hawa, seluruh peradaban manusia dibentuk dari tanah. Dan tanah itu dikutuki oleh Yahweh itu sendiri. Ada elemen-elemen karena apa? Karena pilihan Adam dan Hawa yang melanggar titah Bapa Yahweh. Ingat, dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena Adam. Karena Adam, maka tanah terkutuk. Coba Adam tidak melakukan hal itu, berarti tanahnya tidak terkutuk. Saudara bisa lihat di sini hubungannya. Kutuk ini bukan cuma berbicara kesulitan dalam hal makanan, tidak. Tetapi apa saja yang dihasilkan oleh tanah, itu ada kutuk di dalamnya. Saudara bisa paham di sini. Saudara makan dari hasil tanah, beras, singkong, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu dari tanah. Dan ada unsur kutuk. Oh enggak Pak, saya makan daging Pak. Saya makan daging sapi, daging ayam. Iya, tapi mereka makan dari mana juga? Saya bisa lihat.
dari tanah juga. Saudara berkata, oh saya pakai mobil dari besi Pak. Iya, tapi saya tahu. Emangnya besi ngambilnya dari langit? Ada yang di sini besi ngambil dari langit? Ya enggak ada. Besi ngambil dari mana? Biji besi. Besi-besi dari mana? Dari tanah. Jadi ada unsur kutuk itu semua. Saudara bisa lihat. Dan ini penting sekali. Mengapa? Karena mengefek di dalam kehidupan manusia. Nah, apakah Bapak Yahweh memberikan solusi? Jawabannya jelas. Solusi diberikan. Luar biasa solusinya. Ya. Kalau saudara memperhatikan, solusi yang diberikan Bapak Yahweh itu dahsyat. Nah, sebelum masuk di solusi, maka tugas saudara adalah menghancurkan semua perjanjian-perjanjian dengan setan. Termasuk kutuk-kutuknya, itu harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Saudara mungkin tidak merasa, tapi di atas saudara, orang tua saudara, kakek nenek saudara, ya, atau kongco makco, atau apa itu, kakek buyut ya, yang paling atas kakeknya kakek itu apa? Ngomongnya apa itu? Neneknya nenek, kakeknya kakek, ya itu dia. Kongco. Hai. Ya. Oh, saya nggak ngerti istilahnya. Kongco makco, kongco coco, makco coco, itu hubungan dengan roh-roh jahat. Dan itu nurun. Iya. Ya. Opung tingkat 5, opung tingkat 6, opung tingkat 7, atau apapun. Itu berhubungan dengan roh-roh jahat. Saudara saja dikasih anugerah. Kita dikasih anugerah percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua. Tapi ingat, kutuk itu oleh-oleh dari nenek moyang. Nah, itu jangan diterima. Itu harus dipatahkan. Harus dipatahkan. Karena itu setiap siapa yang minta baptisan, saya kasih tahu, ini persyaratannya, jawab, pernah berhubungan dengan setan-setan melalui dukun, tukang ramal, tukang guamia, atau apapun juga, pernah media-media, ya pakai kartu, entah pakai jahe langkung, atau apapun, ya atau tidak, jawab. Itu hubungan-hubungan. Oh, nggak pernah Pak, tapi pernah dikasih oleh-oleh sama tetangga, katanya air kudus, ya air suci, ya, tapi sebetulnya air sumur biasa yang dimantrai. Pernah saya minum, yo podo wae ceritanya, sami mawon, sama saja. Saudara buka celah, saudara lihat horoscope, saudara buka celah. Saudara percaya show, saudara buka celah. Saudara bisa lihat, saudara percaya, enggak tahu ada Jawa itu apa, peton ya kalau nggak salah ya, saya nggak ngerti. Betul Ya. tuh, betul. Itu juga ada unsur-unsurnya. Bayangin saudara, setan itu ganas loh. Setiap lapisan masyarakat, etnis, apapun mereka masukin semua. Gila itu cara kerjanya. Itu nyebar kutuk saudara. Belum lagi ditambahin kutuk yang dari Edinburgh tadi itu. Ya. Itu kutuk Edan itu, Edinburgh gitu memang. Iya kan? Orang di apa itu namanya dioleh-olehi setiap bulan, ya dikasih kutuk tanpa orang itu tahu. Mengerikan kan? Itu memang cara kerja setan untuk dikasih kutuk, dikasih kutuk, dikasih kutuk. Ya kita nggak mau anak-anak Bapak Yahweh, manusia-manusia Elohim. Kita harus aktif. Saudara bisa lihat. Nah, kutuk-kutuk itu bukan cuman hanya dari perjanjian-perjanjian dengan setan. Tapi kutuk-kutuk itu bisa masuk dari kedagingan. Dari kedagingan, dari celah kedagingan, itu masuk, saudara. Masuk, ya. Karena itu kita harus bergantung sepenuh dengan ruah Yahweh Elohim. Saya katakan,
Ya, saya katakan sama yang teman-teman yang minta baptisan, kalau sampai Ruach Yahweh Elohim menuntun saudara untuk mengingatkan ada kutuk yang spesifik, saudara putuskan saat itu. Karena itu saya anjurkan, saudara bawa kertas, saudara tulis. Ya, saudara nggak usah lapor sama saya. Ini kan kita bukan lemah ikan. Ya kan, saudara nggak usah ngaku dosa sama saya, itu nanti tambah berdosa di hadapan Bapak Yahweh. Ya kan, saudara tulis di kertas, saudara ingat-ingat apa-apa saja yang pernah saudara lakukan, apa-apa saja yang pernah nenek moyang saudara lakukan. Saudara tulis, dan kemudian minta ampun, putuskan itu semua. Putuskannya dengan darah Yeshua. Saudara bisa lihat. Jadi ini sangat-sangat penting sekali dan sangat-sangat kritikal sekali, saudara. Untuk pertumbuhan saudara sangat-sangat penting dan sangat-sangat kritikal sekali. Ya. Ya, ingat, kutuk-kutuk bukan hanya dari perjanjian-perjanjian dengan setan. Ya, karakter-karakter kedagingan adalah celah untuk masuknya kutuk-kutuk. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tapi kalau kutuk ada alasannya, kena nggak? Kena, saudara. Ya, kutuk-kutuk ini bisa diumpamakan seperti panah-panah berapi dari Satan. Karena itu kita harus lawan dengan iman yang teguh, posisi yang benar. Selengkap senjata Elohim harus saudara pakai. Ya, karena itu saudara bisa lihat di website pelayananmenorah.com ada bagian doa kelepasan kutuk. Nah, itu saudara bisa baca setiap hari, ya. Saudara bisa deklarasikan setiap hari. Saat saudara makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, sebelumnya, ya, saudara perkatakan, lepas dari kutuk-kutuk ini. Hancurkan kutuk-kutuk ini. Ya, kutuk pemberontakan, kutuk kesombongan, kutuk iri hati, kutuk benci, ya, pemalas, tidak bisa mengampuni, perjinahan, LGBTQ, ya, mantra-mantra, roh Biliam, Isabel, Kuepang, ya, roh pelit, ya, kikir, mamon, ya, pendusta, penfitnah, ya, kekerasan hati, patahin semua, saudara. Ini penting sekali. Dan nanti kalau saudara diingatkan secara spesifik oleh Bapak Yahweh, saudara lakukan secara spesifik. Ini masih umum dan menyangkut yang namanya karakter kedagingan. Ya, karakter kedagingan. Disitulah setan berusaha menerobos dengan menggunakan cara yaitu millennial clock Edinburgh. Itu dia. Kita bisa lihat. Jadi harus dipatahkan, dihancurkan. Nah, kutuk-kutuk ini, ya, kutuk tanah ini itu bisa dihancurkan. Ya. Apakah kutuk tanah telah dicabut sekarang ini? Menurut saudara gimana? Pertanyaan. Belum, Pak. Apakah kutuk tanah telah dicabut sekarang ini? Kalau menurut Jawabannya saya sudah, Pak. Kayak darah Yesua yang sudah tetes di atas tanah juga itu, Pak. iya, oke, terima kasih. Terima kasih untuk inputnya, Sister Ice yang paling benar. Ya, terima kasih. Jadi kutuk tanah ini telah dicabut. Kapan dicabutnya? Yaitu saat darah Yeshua menetes di tanah. Sebelum mencapai tabut perjanjian yang ada di bawahnya, darah dan air
yang keluar dari Yeshua itu mengenai tanah terlebih dahulu. So bisa lihat, hanya di dalam Yeshua kutuk-kutuk tanah itu dihentikan. Kita ucapkan dengan bersamaan, hanya di dalam Yeshua kutuk-kutuk tanah itu dihentikan. Ya, saudara ucapkan di tempat saudara masing-masing. Hanya di dalam Yeshua kutuk-kutuk tanah dihentikan. Saya bisa lihat di sini. Di luar Yeshua berarti menolak darah Yeshua. Ya, tetap kutuknya tetap berjalan. Tetapi di dalam Yeshua kutuk-kutuk ini dihentikan. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Saudara harus deklarasi seperti ini. Dideklarasi. Kalau saudara sudah deklarasi, misalnya, ya, menghancurkan kutuk sakit hati, ya saudara jangan sakit hati. Saya bisa lihat, menghancurkan kutuk mamon kikir, ya saudara jangan kena mamon. Menghancurkan kutuk, ya, kekerasan hati, ya kalau dikasih tahu ya jangan keras hati, begitu loh. Ya kan, saudara ngomongnya menghancurkan kutuk, tapi masih menyimpan panas hati, kebencian, iri hati, ya, kesombongan. Lah buat apa ngomong kalau begitu? Iya kan? Lah istilahnya cuman buah abab, tahu buah abab? Ya, membuang apa itu? Bahasa Indonesia ini abab itu apa itu? Translator dari Surabaya, please. Bau mulut. Bau mulut. Iya, saya bisa lihat. enak bahasa Surabaya, ya. Hanya buang abab aja gitu loh. Kalau saudara nggak mau ngelakuin, saudara berapi-api dengerin Dafar Elohim hari ini, oke kita lakuin, tapi nggak mau berubah lah, percuma. Ya, bahasa Kambojanya itu adalah bojai. Ya, percuma. Sia-sia. Jadi kalau saudara mau melepas kutuk, saudara komit. Aku mau dilepaskan dari kutuk ini, komit, begitu loh. Ya, punya komitmen. Darah Yeshua sudah memampukan untuk kutuk-kutuk ini dihancurkan. Saudara paham di sini ya? Jadi darah Yeshua. Jadi yang saya maksud sebagai ICBM itu adalah I catch blood Messiah. Saya ambil, apa itu? Catch itu apa? Saya tangkap. Bahasa Inggris tolong. Tangkap ya. Saya tangkap darah Mesias. Itulah ICBM kita. Oh ya, amen. Saya bisa lihat, ya, bukan intercontinental, ya, ballistic missile, tidak, tetapi I catch blood Messiah. Kita ambil darah Mesias, menghancurkan apa? Menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan, menghancurkan kutuk-kutuk. Ya, saya kasih tahu saudara, jangan arrogant. Apa itu arrogant? Sombong. Ya, jangan sombong. Wah, saya sudah dalam Yeshua. Ya kan? Ingat loh, peperangan kita ini terus akan berlangsung sampai rapture. Selesai rapture, selesai saudara. Nggak ada peperangan lagi. Kita disyamayim pakai tubuh kemuliaan. Selesai ceritanya. Tapi selama belum di rapture, ini yang harus kita perhatikan. Perhatikan, aku punya yang namanya ICBM. I catch blood Messiah. Saya bisa lihat ini powerful sekali. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan pengakuan secara spesifik itu penting. Ya, penting. Karena apa? Ada energi pengakuan kepada Bapa Yahweh dari hati yang paling dalam. Penting sekali. Ya.
Kalau saya menuntun walaupun di dalam baptisan pembaharuan atau baptisan peneguhan, itu saya masih secara semi spesifik. Ya, semi. Karena apa? Nggak detail saudara kedukunnya namanya siapa, di daerah mana, yaitu spesifik. Saudara lakukan spesifik. Kenapa kalau saudara lakukan spesifik, maka saudara akan betul-betul minta ampun sama Bapak Yahweh atas apa yang pernah dilakukan. Ya, paham di sini ya. Jadi pentingnya energi pengakuan secara spesifik. Kalau diingatkan sama Ruah Yahweh Elohim bagaimana? Lakukan lagi, apa susahnya? Kan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan saudara dan saya. Lakukan saja. Karena Ruah Yahweh Elohim yang tahu sampai kedalaman isi hati saudara. Betul kan? Tetangga saudara kan nggak tahu. Orang tua saudara nggak tahu. Orang dekat saudara ya belum tentu tahu. Tapi Ruah Yahweh Elohim tahu persis sudah beres atau belum. Saya bisa lihat sudah beres atau belum. Karena itu saudara diingatkan. Nah, saat saudara diingatkan, jangan keras hati, gitu loh. Karena saudara sudah komitmen untuk melepaskan kutuk-kutuk, yaitu kutuk-kutuk kekerasan hati, kebodohan. Ya, mungkin dari antara saudara ada berpikir, kenapa kok tiap kali melakukan ini gagal, melakukan itu gagal? Sangat besar kemungkinan ada kutuk. Ada kutuk yang saudara tidak mendeteksi, tapi Ruah Yahweh Elohim mendeteksi. Nah, ini fungsinya supaya kita berjalan sampai Syamayim itu berbuah banyak, dibersihkan. Ingat, Yesua pernah bilang, anggur, ya, cabang-cabang anggur supaya berbuah banyak, maka dia bersihkan. Betul kan? Nah, mau dibersihkan apa enggak? Begitu aja. Pembersihan itu maksudnya diingatkan gitu. Kamu ingat, ini dulu ada sesuatu yang belum kamu bereskan nih. Bereskan sekarang. Ya saudara taat, ya aku bereskan. Dibereskan. Ya, sehingga hidup saudara itu jalannya baik begitu, pertumbuhannya baik. Ya, enggak terhambat karena celah-celah itu ditutup. Ya. Sampai di sini paham. Nah, kemudian saudara juga punya senjata ICBM yang betul-betul ICBM, ya, yaitu telah tertulis, ada tertulis. Ini merupakan senjata pamungkas. Saya sudah ajarkan minggu lalu. Dengan menggunakan tepat dan benar. Ada tertulis, karena itu isi hidup saudara dengan dafar Elohim dengan baik dan benar. Karena di luar sana ngisi tapi tidak benar. Itu dia masalahnya. Ya, jadi saudara harus perhatikan, harus dengan tepat, harus dengan benar, dan ini merupakan menjadi senjata pamungkas. Ya, setan tidak akan berkutik. Tapi ingat, terus harus berjaga-jaga. Saudara juga harus hati-hati dengan 2 Korintus 11 ayat 14. Silakan Brother Enoch untuk baca. Tidak perlu heran, karena Satan pun menyamar sebagai malaikat terang. Iya, saudara harus waspada dengan yang satu ini. Ini level, ya, nggak main-main, saudara. Bukan berarti saya nakut-nakuti, tidak. Saya akan berikan pembuktiannya. Kalau seseorang arogan, di level tertentu, dia akan dijegal setan. Jadi jangan sampai arogan. Ya. Ingat, minggu lalu saya sudah ajarkan kepada saudara bahwa setan itu ada levelnya. Level rendah, level menengah, dan level atas. Ya. Nah, kalau di dalam level rendah dia terkalahkan, ya, maka dia akan naik ke level yang lebih tinggi. Ya, apakah bisa bertahan? Nah, ini dia. Ya, apakah bisa bertahan?
Mungkin Ibu ada Safafang punya kesaksian masalah ini. Yang orangnya sudah pimpin puji-pujian, itu level rendah. Lihat setan, saudara. Ya, dia lihat setan. Dan Ibu Dasa Fangfang yang memperingati orang ini. Kamu lihat setan, tapi kalau setan masuk ke dalam suamimu, apakah kamu bisa menahannya? Saya bisa lihat, dan betul kejadiannya. Orang ini pernah cerita bahwa saat suaminya pergi kerja, dia didatengin orang masuk ke kamarnya dia, persis modelnya kayak suaminya. Padahal dia tahu suaminya baru bekerja. Apa yang terjadi? Dia bisa mendeteksi, ini setan. Diusir, pergi. Tapi, Ibu Adasawang bilang, kamu akan diuji lebih dalam lagi. Apakah kamu bisa bertahan? Saat setannya masuk di suaminya, gelundung dia. Saya tahu gelundung, geblak, terkapar dia. Karena kedagingannya dia tidak bisa handle. Dia tidak bisa menguasai. Bahkan orang ini pegang ministry pelayanan. Dan dengar lagi ada suara yang mengatakan, akulah Yahweh, Yeshua HaMashiach. Apa jadinya sekarang? Ambruk dia. Saya kasih tahu, ambruk. Ya, bisa dengar loh, sudah minta baptisan pembaharuan dengan nama yang benar. Ambruk, saudara. Jadi hati-hati, peperangan ini nyata, saudara. Ya, apakah setan tinggal diam? Tidak. Kita kan sudah baca ayatnya, betul kan? Bahwa setan saat selesai menguji atau di dalam pencobaan yang dengan Yeshua 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Dia undur sementara dan menunggu waktu yang tepat. Ini dia, yang sering tidak diperhatikan. Ambruk, saudara. Ya, hancur. Dikasih level yang lebih tinggi, hancur. Jadi jangan sekali-sekali arogan. Ya, kesombongan, arogan. So, perhatikan orang yang terikat dengan hal-hal yang fisik, yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ya, dia akan juga diikat di level-level berikutnya. Hati-hati. Aneh ya, tapi inilah menjadi sebuah realita. Dikasih pengertian Davar Elohim itu nggak tembus-tembus, saudara. Nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saudara pasti sudah tahu. Ini saya nggak mengangkatnya kembali, tapi ini ada di tengah-tengah. Ya, saudara pasti tahu. Dikasih pengertian supaya kuat, makan tiap hari. Jangan setahun sekali. Itu nggak bisa tembus. Walaupun labelnya sudah puluhan tahun. Ya, sudah puluhan tahun sebagai pelayan Elohim. Tapi bisa nggak tembus, saudara. Hal sepele loh nih, hal sepele. Nggak tembus, saudara. Kenapa? Level setan tingkat yang superior. Mirip seperti malaikat terang. Tapi sebetulnya tidak demikian. Ya. Inilah yang harus kita waspadai. Ya, ini harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai di zaman akhir ini ekor si naga itu menerpa ya manusia-manusia Elohim. Kerinduan saya cuma satu, kita masuk dalam rapture, sukses semua. Jangan sampai terhambat gara-gara masalah
seperti ini. Kutuk. Ya, ada kutuk. Jadi kutuk ini bisa dicabut. Dicabutnya bagaimana? Ya dengan Dafar Elohim. Saya bisa lihat, jadi saya lihat tadi ada dua yang angkat tangan, Pak Budiman sama Pak John. Saya beri kesempatan sebentar, silakan. Maaf Ya, Pak, salam. ini saya cuma kasih tahu aja. Ada yang belum di... Ya, saya Pak John dulu, kemudian Pak Budiman. Gimana Pak John? Saya lihat tadi angkat tangan. Ya, ini cuma kasih tahu aja Pak. Jadi tadi saya sudah chatting, ada yang belum di mute, jadi suaranya agak ada kresek-kresek gitu. Sister Maya kayaknya tuh. Saya lihat ya, belum di mute ya. Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Oh ya, oke. Ya, tolong saudara juga Sister Maya saling memang, memperhatikan ya. Sister Maya memang enggak ada speakernya dia. Memang dia mute ya. Ada speaker. Emang di mute, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Cuman teman-teman bisa bantu ya, supaya kita saling membantu. Walaupun saya sudah memilih beberapa teman yang menjadi co-host, ya. Tapi saudara sendiri secara pribadi tolong bantu sehingga kasihan yang di YouTube kadang-kadang tabrakan sehingga mereka suaranya nggak dengar. Ya, terima kasih Pak John ya. Pak Budiman, ada yang mau ditanyakan? Tadi saya lihat angkat tangan. Iya Pak, tadi ada, cuma saya udah lupa Pak. Ntar saya ingat lagi, saya ini Pak. Oh ya, oke. Iya. Nah, jadi kalau saudara tiap Sabat harus punya kebiasaan ada kertas dan bolpen di depan saudara. Saya lupa Pak, belum catat. Pertanyaan saudara. Iya, ya jadi supaya tidak lupa. Ya, silakan Arizona. Ya, terima kasih Pak Budiman. Saya lihat Arizona angkat tangan, silakan. Iya, shalom saudara-saudari. Tadi ada yang tanya, kapan itu Nikut System dipakai dan pertama kali yang diproduce. Itu adalah di 500 AD, bahasa Indonesianya 500 tahun sesudah Masehi. Jadi maksud Angel, Yeshua tidak pernah pakai dalam Nikut System itu. Tapi sistem itu dibuat setelah Yeshua, yaitu 500 sesudah Masehi. Ya, shalom. Terima kasih. Ya, terima kasih Angel. Ya, terima kasih. Dan kalau kita lihat setelah 500 tahun setelah Yeshua, orang-orang yang menulis itu adalah orang-orang rabbinik yang anti Yeshua dan juga tidak mau menyebut nama Yahweh. Karena itu dikasih nikut seperti itu untuk diplesetkan supaya yang baca terpeleset. Betul kan? Tujuannya terpeleset, akhirnya jatuh dan akhirnya tidak menyebut nama Yahweh. Nah, ini dalangnya setan. Ya. Ya, haleluya. Terima kasih Angel. Ya. Ya, saya lihat Pak Budiman angkat tangan. Raise hand lagi. Mungkin sudah ingat. Pak. Iya Pak, itu tadi yang soal kutuk yang dari jam masa lalu itu Pak, yang di Edinburgh Pak. Itu kan kalau udah kita nerima Tuhan Yesus atau tubuh dan darah Yesus itu kan udah hilang kapan Pak, secara otomatis ya, karena udah ya terima Tuhan Yesus ya. Tapi kalau yang nggak terima itu kutuknya berjalan terus Pak, gimana Pak? Yang nggak terima. Iya, terima kasih Pak Budiman. Jadi kalau nggak terima Yeshua, maka kutuk itu jalan terus. Orang yang tidak di dalam Yeshua sudah kena hukuman. Jadi sudah dikutuk. Nah, bagaimana yang di dalam Yeshua? Ingat, ukuran Bapak Yahweh terhadap kita itu apa? 10 tahunan, 100 tahunan, setahunan, sebulanan, atau bagaimana? Setiap hari, Pak. Ukuran Bapak. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Jadi setiap hari saudara harus aktif. Minum betul tubuh kan? dan darah Karena ya? itu iya, karena itu Rabi Saul mengatakan berdoalah di dalam roh senantiasa.
Betapa pentingnya speak in tongue. Setiap hari, ya, Yesus mengatakan, biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk seminggu. Betul? Sehari. Salah. Biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Amin. Terima kasih. Jadi ukurannya sehari. Oh, ini mumpung dengar tuh. Saudara tahu kutuk hari ke-6? Siapa yang tahu kutuk hari ke-6? Bir bintang. Silakan angkat tangan. Iya. Ajan Pak, ajan. Manusia. Kutuk hari ke-6 itu di mana hari ke-6 manusia dijegal, penciptaan manusia dijegal oleh setan. Itulah kutuk hari ke-6. Karena itu setiap hari ke-6 saudara dengar jualan bir bintang dan terang bulan. Nah, ya kan jualan kan mereka? Ya kan? Pakai corong gede banget sampai mengganggu. Jualan kan? Bir bintang, ya kan? Terang bulan, ya kan? Ya kan jualan mereka itu. Itu kutuk. Sampai ke Itu jalan-jalan, kutuk. Pak. Ya wis di mana-mana. Mungkin saudara tanya, oh kok itu bisa menjadi kutuk? Jelas. Kan mereka promosi, ya kan? Ya kan? Kan lagi promosi. Kalau dipromosikan, kemudian ada yang percaya dari promosi itu. Apa enggak kutuk? Kutuk itu, saudara. Ya kan? Kutuk itu. Jadi mereka keluar-keluar itu, saudara jangan pikir mereka rohani. Tidak itu. Penyakit, saya bilang. Itu kutuk yang dilontarkan. Ya. Jadi saudara harus paham dan itu harus ditolak. Bagaimana caranya ya? Saudara sebagai manusia-manusia Elohim penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim, speak in tongue. Makanya jangan setahun sekali. Gampang kan? Ya kan? Mudah kok. Setelahnya mudah sekali, ya. Prinsip Bapak Yahweh sederhana dan kita bisa pakai. Ya, saya lihat Sister Ernie angkat tangan, silakan. Izin mau tanya Pak, tapi Pak Roy sudah jawab. Mau tanya tadi di deskripsinya Pak Roy, pelayanan menorah, ada yang kuipeng hari ke-6 itu dihidupkan, itu dia tadi. Saya mau tanya itu. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi hari ke-6 adalah membuat manusia gagal dalam segalanya. Karena disitulah setan jatuhkan manusia, penciptaan manusia hari ke-6. Ya, nah jadi dalam hal ini harus dicabut kutuk hari ke-6, kutuk tanah. Jadi saudara makan adalah makan berkat dari Bapa Yahweh. Saya bisa lihat di sini. Ya, caranya harus kembali ke Yeshua. Ya. Kutuk tanah itu apa ya? Apa yang saudara makan? Betul kan? Oh, bagaimana kok nggak bisa mendatangkan berkat lah, Kak? Ya, kamu mendatangkan kutuk kok gampang ceritanya. Ya, cabut aja kutuknya. Supaya makanan saudara diberkati. Supaya kehidupan saudara, pekerjaan saudara, apa yang saudara usahakan diberkati. Ya kan? Dan saudara tetap ada di dalam pimpinan Ruach Yahweh Elohim, sehingga saat berkat itu dicurahkan, ingat, saudara tidak lupa daratan, alias ngawang. Tahu ngawang? Ngawang itu berjalan di awan-awan, begitu. Itu namanya lupa daratan, ya, atau berjalan di atas air, ya, itu lupa daratan. Ya, paham ya di sini ya. Disitulah saudara akan mendapatkan blessing, berkat. Ingat, ya, jangan berkat itu diidentikan dengan keselamatan. Hati-hati. Ada berkat khusus, ada berkat umum. Kita harus betul-betul paham. Yang saudara harus kejar adalah berkat khusus, yaitu yang sampai masuk dalam rapture. Ya, paham dalam hal ini? Puji Bapa Yahweh, tidak saya perpanjang. Kita akan masuk di dalam worship ya malam hari ini, siang hari di Indonesia. Ya, puji Bapa Yahweh. Jadi patahkan kutuk-kutuk itu,
Kalau saudara diingatkan, jangan keras hati, ya, catat, putuskan satu persatu, ya, dilepaskan. Ya, jangan sampai celah itu terbuka dan setan bisa memakai celah itu, ya, memakai celah itu, ya, dan menjegal perjalanan kerohanian kita. Rugi besar, saudara. Ya, kita sudah belajar mengenai 5 anak dara yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, itu dia. Ya, diterobos sama setan, bodoh, ketinggalan. Ya, kita sudah lihat hal itu. Saudara, perhatikan kembali pengajaran itu. Ya, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.